Shalom saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi bagi kita semua saudara-saudari. Saudaraku, apa kabar kita semua pada hari ini? Doa dan pengharapan kami bahwa kita semua ada dalam keadaan baik, sehat-sehat, sukacita di dalam Tuhan. Saudaraku, sebelum kita beraktivitas di akhir pekan hari ini, mari bersama-sama kita bersekutu dengan Tuhan. Kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 410, Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap kurasa tangannya. Bait yang kedua, di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taman dan Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan tetap menuntun hidup kami. Dan pada hari ini kami mau bersekutu dengan Engkau Tuhan. Dan kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menuntun kami, memahami sabda Tuhan, serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami merenungkan firman-Mu dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita, ayat renungan harian kita pada hari ini dari Matius 24 ayat 31. Matius 24 ayat yang ke-31, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, sering sekali muncul pertanyaan kapan zaman ini berakhir. Bahkan ada orang-orang yang berupaya untuk menentukan waktu kapan hari Tuhan itu datang. Zaman ini berakhir. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus mengajarkan bahwa hari kedatangan Tuhan yang kedua kali sebagai bentuk
akhir zaman. Ya, kapan dia datang kembali? Waktunya kapan itu? Tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah Bapa kita di sorga. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus sendiri tidak pernah memberitahu secara pasti kapan hari itu datang. Ya, Tuhan hanya berkata bahwa kita akan melihat tanda-tanda zaman. Hal itu bisa kita lihat dari Matius 24 ini tentang tanda-tanda akhir zaman. Mulai dari ayat yang pertama, kita melihat bagaimana khotbah tentang akhir zaman yang disampaikan penulis kitab Matius kepada kita. Ya, dalam hal ini, dalam renungan harian kita, pada hari ini Matius 24 ayat 31, dia katakan bahwa ketika akhir zaman itu tiba, ya, Tuhan akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Ya, ada malaikat-malaikat Tuhan yang keluar dan membunyikan sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan ketika itu mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dan orang-orang pilihan Tuhan akan dikumpulkan. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, hal ini menjelaskan kepada kita bahwa tanda-tanda akhir zaman itu Tuhan sampaikan kepada kita. Dan jikalau kita melihat dalam ayat yang ke-29, di situ diceritakan bahwa kesukaran terjadi, kekacauan muncul pada matahari, bulan, ya, bulan dan bintang. Kita melihat matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit goncang. Hal ini Tuhan sampaikan dari Matius 24 di ayat yang ke-29. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, keadaan seperti ini secara manusia tentu akan menakutkan bagi kita. Ya, sebaliknya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita diajarkan bahwa di dalam menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, hari Tuhan, akhir zaman, itu pasti akan terjadi. Hal itu pasti akan terjadi dan kita tidak tahu kapan waktu itu karena hanya Allah yang tahu. Ya. Dan oleh karena itu, dalam masa penantian kedatangan Tuhan yang kedua kali, akhir zaman itu, kita tidak bisa diam saja, tetapi ada yang kita lakukan. Ya, apa itu? Mengerjakan tugas-tugas pelayanan yang Tuhan sampaikan bagi orang yang percaya kepada Tuhan, bersaksi tentang Tuhan bagi banyak orang, sehingga semua orang di dunia ini mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Injil kebenaran firman Tuhan, sehingga ketika hari Tuhan itu datang, Injil itu telah tersebar bagi banyak orang. Dan oleh karena itu, dalam kehidupan kita setiap hari, mari mempercayakan hidup kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Saudaraku, jikalau ditanya persiapan apa yang sudah kita lakukan di dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita persiapkan, apakah kita sudah menjaga kekudusan hidup kita, ya, baik dalam perkataan, dalam pikiran, dalam kehidupan kita setiap hari, dalam pekerjaan kita, sudahkah kita menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang? Sudahkah kita menyaksikan tentang Tuhan bagi banyak orang? Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, bagi setiap orang percaya, kedatangannya kembali akan menjadi suatu sumber sukacita bagi kita. Dan apa yang disampaikan dalam ayat yang ke-31 tadi, Tuhan mengumpulkan orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, artinya dari berbagai tempat di dunia ini, dari ujung langit yang satu ke ujung yang langit yang lain. Bukan mau berkata ada banyak sekali langit, tidak, tetapi dari di dunia ini, sepanjang mata kita melihat dari ujung satu ke ujung yang lain, langit ini Tuhan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya, orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu, saudaraku, akhir zaman itu
pasti akan terjadi. Dan kita melihat berbagai tanda-tanda akhir zaman itu sudah dimulai dengan berbagai peperangan, bencana alam yang banyak sekali terjadi, seperti yang disampaikan firman Tuhan, tetapi kita tidak tahu kapan waktu itu datang. Oleh karena itu, mari mempersiapkan diri setiap hari, menjadi orang-orang yang tetap setia percaya kepada Tuhan, dan dalam masa penantian akhir zaman kedatangan Kristus yang kedua kali, mari tetap setia melayaninya, bersaksi tentang Tuhan bagi banyak orang sampai Kristus datang. Mari saudaraku, kita kembali memuji Tuhan dari pujian kita Kidung Jemaat nomor 278, Bila Sangkakala Menggegap. Kidung Jemaat nomor 278, Bila Sangkakala Menggegap. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekah. Kala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekah. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bait yang kedua, Kidung Jemaat nomor 278. Bila orang yang telah meninggal dalam Tuhannya dibangkitkan pada pagi mulia, dan berkumpul dalam rumah yang lestari dan megah, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami diajarkan bahwa akhir zaman itu pasti akan tiba, dan kami tidak tahu kapan waktu itu ya Tuhan. Hanya Engkau yang mengetahui tentang rencanamu yang terbaik dalam hidup kami, terkhusus dalam akhir zaman itu. Karena itu pada masa penantian kedatangan Kristus yang kedua kali, Tuhan, ajar kami untuk setiap saat berjaga-jaga di dalam Tuhan, yaitu dengan tetap setia, beriman percaya kepada Tuhan, setia bersaksi tentang Tuhan bagi banyak orang melalui sikap, tutur kata, pekerjaan, kehidupan kami ini, sehingga semakin banyak orang yang mendengarkan Injil Tuhan dan semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ketika Kristus datang kedua kali, kami boleh menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang Tuhan kumpulkan bersama-sama dengan Tuhan, mendapatkan keselamatan di sorga itu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami terus bersatu hati mendoakan semua saudara-saudari kami dimanapun berada, agar baik dalam sukacita yang dirasakan, tetap bersyukur kepada Tuhan. Di tengah pergumulan hidup yang dirasakan, tetap mengandalkan Tuhan. Kami mendoakan kakak kami Nandi Angel Pelawi yang sedang dirawat di rumah sakit harapan kita. Tuhan, kami menyerahkan pemulihan kesehatan yang sempurna yang datangnya dari Tuhan bagi kakak kami Nandi Angel Pelawi. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam setiap aktivitas kami di akhir pekan ini, dan semua jemaat GBKP Sitelusada dimanapun berada. Tuhan memberkati sehat, damai, sejahtera dalam pekerjaan, di tengah-tengah keluarga, tetap dalam lawatan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita menjalani hidup kita pada hari ini dengan tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, dan tetap beriman percaya kepada Tuhan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali itu.
Dan ketika kita berakhir pekan, keluar rumah, jangan lupa pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, tetap sukacita di dalam Tuhan, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.